esok harinya kita akan melaksanakan PH. Dan tercatat juga ini adalah pelajaran terakhir kita di tematik pada semester ini. Nanti pada hari Senin kita akan melaksanakan PHS. Anak-anak belajar sesuai dengan kisi-kisi yang sudah teacher berikan ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pembelajaran 5 dulu yang kita akan bahas, di mana di sana kita akan mempelajari 2 mata pelajaran, ada bahasa Indonesia dan juga PKN. Di mana bahasa Indonesia kita diajak untuk mempelajari cara pengolahan sampah. Anak-anak bisa buka bukunya pada halaman 92. Nah, di halaman 92 itu terdapat 2 jenis sampah. Apa saja sampah yang kalian ketahui? Sampah itu ada 2 ya. Ada yang organik, ya, ada yang organik. Lalu ada apa yang satu lagi? Anorganik. Nah, apa arti dari organik dan anorganik? Supaya kalian tahu, kita lihat di buku. Di sana disebutkan sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik berasal dari benda tak hidup. Nah, contoh benda hidup apa? Yang termasuk di sampah organik apa contohnya? Nah, sampah organik itu sisa-sisa makanan, daun, dan ranting pohon. Itu disebut dengan sampah organik. Sampah organik bisa kita olah menjadi sebuah pupuk yang disebut dengan pupuk kompos. Nah, gunakan sampah anorganik, sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya apa? Contohnya kaca, plastik, logam, apalagi dan yang lain-lain, pokoknya dari benda yang tidak hidup. Misalnya spidol ini juga sudah rusak, ini termasuk ke dalam sampah anorganik. Atau kalau misalnya kalian lagi menyapu halaman, banyak daun-daun rontok, bunga-bunga rontok, ranting kering yang rontok, itu termasuk ke dalam sampah organik ya. Sampah anorganik dan organik itu berbeda. Sampah yang dapat didaur ulang itu adalah sampah anorganik. Misalnya teacher buang spidol yang sudah rusak ini. Nah, pasti ada yang membuang sampahnya. Nanti akan didaur ulang lagi atau dibuat lebih baik lagi, atau bisa menjadi spidol baru lagi, atau menjadi hiasan atau barang-barang yang lain yang dapat didaur ulang. Jadi ingat ya, ada 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Organik berasal dari makhluk hidup, anorganik berasal dari benda tak hidup atau makhluk tak hidup. Nah, sampah itu nantinya akan dibuang atau disetorkan ke bank sampah. Bank sampah adalah tempat penampungan sampah. Coba lihat di sana tuh, digambar di halaman 92 yang paling bawah. Nina mengantar sampahnya ke bank sampah ya. Di sana sampahnya ditimbang dan dibeli sesuai dengan beratnya. Ternyata sampah juga bisa menghasilkan uang. Makanya kita buang sampah harus pada tempatnya, supaya nanti jika sudah penuh kita bisa buang dan kita bisa hasilkan uang dari sampah tersebut ya. Dengan adanya bank sampah, warga bersemangat menjaga kebersihan lingkungan dan mengolah sampah agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Oke, lanjut ke pelajaran PKN, kita belajar tentang sikap kebersamaan. Nah, di halaman 93 di sana ada sebuah bacaan, kita akan bacakan. Di lingkungan rumah Nina terdapat bank sampah. Bank sampah dikelola petugas desa. Warga mengolah sampah bersama-sama. Kegiatan tersebut mencerminkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Ingat ya, mereka melaksanakan kegiatan itu bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Nah, lihat di halaman 94 ada gambarnya. Semua warganya memungut sampah bersama-sama supaya bisa dikumpulkan dan dijual di bank sampah. Sikap-sikap apa yang harus kita miliki supaya kita terwujud atau tercermin kehidupan yang damai? Sikap yang harus kita miliki adalah mau bekerja sama dengan siapa saja dan mendahulukan kepentingan umum. Kepentingan umum contohnya kita lebih mementingkan membersihkan lingkungan bersama-sama daripada bermain bola misalnya, atau daripada pergi jalan-jalan sendirian. Itu yang dimaksud dengan mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu ya. Jadi anak-anak di rumah juga jangan mau
Garis bawahi ya. Agrowisata adalah kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Pengertian dari agrowisata. Garis bawahi, agrowisata adalah kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Di sana, mereka mempelajari banyak hal. Mereka belajar cara merawat tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan perlu kita jaga agar tidak rusak dan punah. Hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kita. Tumbuhan membantu menyediakan udara bersih. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan juga menjadi sumber makanan sehat. Meski demikian, manusia tidak boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Misalnya menebang hutan dan memburu hewan liar sembarangan. Manusia harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, di pembelajaran sebelumnya teacher sudah pernah jelaskan bahwa tumbuhan atau pohon itu menghasilkan udara yang segar. Jadi kita perlu adanya tumbuhan atau pohon di sekitar rumah kita supaya kita mendapatkan udara yang segar. Begitu juga dengan hewan. Kita mungkin bisa makan makanan yang sehat dari hewan, bisa dari ayam, dari sapi, ya. Tapi tidak boleh memanfaatkannya secara berlebihan. Misalnya menebang pohon karena mau ngambil kayunya, jadi ditebang semua, tidak bisa, tidak boleh. Karena jika kita melaksanakan itu akan terjadi apa? Terjadi banjir, ya, kalau semua pohonnya habis. Jadi rawatlah hewan dan tumbuhan sebagaimana mestinya. Lanjut pelajaran PKN, manfaat sikap bersatu. Nah, di halaman 97 di sana diberikan ada manfaat hidup bersatu dan akibat jika tidak hidup bersatu. Tadi Nina dan teman-temannya pergi ke agrowisata, ya. Teacher sudah pernah bilang kemanapun kita pergi kita harus ikut dengan rombongan, tidak boleh pergi dari rombongan itu karena nanti bisa hilang atau tersesat. Di sana teacher sebutkan ada beberapa manfaat hidup bersatu. Contoh satu, mempunyai banyak teman, lalu melakukan kegiatan bersama lebih menyenangkan dan dapat berbagi cerita dan pengalaman dengan teman. Menyenangkan ya jika hidup bersatu, dan sebaliknya apa akibatnya jika kita tidak bersatu? Tidak disukai teman, tidak ada yang menolong ketika membutuhkan bantuan, tidak mempunyai teman berbagi cerita. Mau yang mana? Lebih enak yang hidupnya bersatu atau tidak bersatu? Iya, jelas enak yang hidupnya bersatu. Jadi, teacher tekankan lagi, kalian harus memanfaatkan hidup bersatu, ya, di kehidupan kalian, baik dari sekolah, rumah, teman, dan di lingkungan masyarakat pun juga seperti itu. Lanjut, pelajaran terakhir matematika. Nah, di halaman 98 ini kita masih mempelajari pola barisan bangun ruang matematikanya, ya. Tapi di halaman 98 pola bangun ruangnya itu pot bunga. Ada bunga warna putih 2, lalu yang ungu 1. Putih 2, ungu 1. Putih 2, ungu 1. Kita lihat potnya, ya. Di